Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama yang berdosa kami hormati pengurus Yayasan Pondok Pesantren Darussalam, pengurus Jamaah Muawanah, yang tiang hormati Bapak Penghulu, Bapak Kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, khususnya searah elit dusun Sedayu niki, lengkapnya hadirin wal hadirat majelis ilmu, majelis zikir rahimakumullah. Pada malam dan di tempat yang mulia niki, mari kita awali majelis berkah insyaallah dengan sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan mengabulkan Nabi yang belum usah dihajatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, sungguhnya kami meminta kepadamu hubbaka, tenunas kepada Allah, supaya tiap perbuatan ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hubba may yuhibbuka, dan tetunas ada yang terbaik mencintai orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang tercinta kepada orang yang cinta kepada Allah, mulai langan nabinya, para ulama, para suhada dan selepas. Ada yang terbaik diberikan cinta kepada mereka, yang orang cinta kepada Allah. Wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika, dan mencintai, ada yang tertunas, ada yang termau cinta kepada suatu amalan yang mana amalan ini bisa mendekatkan kecintaanmu. Ambil salah satu contoh, ya ibadah secara umum, ketaatan, zikir segala macam. Nikilah amalan yang mendekatkan kita kepada cintanya Allah. Bu ada yang terbaik yang perlu kami cinta, yaitu pegawaian sak solah makin niki. Ani kisah tunas, yaitu niki tentu. Mudah-mudahan ada yang terbaik mau searah perasaan cinta. Saya ingat cinta niki ia sak penting. Lamun dia narak cinta, dia narak kasih sayang, maka tentu sebaliknya yang akan kita dapatkan, permusuhan, kebencian dan seterusnya. Nah, makin lebih kena cinta ni. Imam Al-Ghazali sampai searan cinta al-hubbu bahasa Arab, ibaratun an mailin tabi'i ila syai'il malazi. Cinta niki digambarkan tentang kecenderungan tabiat, kecenderungan sifat watak tabiat kepada sesuatu yang membuat diri kita itu merasa nyaman. Ia tersebut dengan cinta. Arab kecenderungan.
harap keinginan. Nah, salah satu yang tentu kita inginkan adalah cinta jok kesenangan, kebahagiaan. Saya jadi melek jok kebahagiaan. Saya jadi melek dengan kesenangan. Sehingga banyak orang yang berlomba-lomba beli tiket untuk bisa ke luar negeri, lalu hiburan dengan tujuan ada yang senang. Ada dengan makan atau minuman khamar tujuan ada merasa senang. Ada saat mengkonsumsi narkoba ada merasa senang. Ada saat bermaksiat, berzina dan seterusnya ada mau perasaan bahagia senang. Padahal niki ditegaskan, dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, selebuan niki perkara yang mendatangkan mudarat. Ambil contoh, coba di sini. Seandainya minum khamar, mengkonsumsi narkoba atau nepi pun niki pasti ada mudarat. Mudarat untuk awak, fisik, apalagi akhlak, adat, dan tentu dijauhi oleh masyarakat secara umum. Lemun wahdele kita melakukan kemaksiatan, keburukan, penjahat, minimal sanksi yang diberikan masyarakat, mereka menjauhi dia, mengklaim bahwa dengan ini jahat, ini lah, apalagi lama jeluk kiamat. Sehingga tentu Allah ingin memberikan solusi terbaik kepada kita. Segera lamun tegawek kemaksiatan, ia tak tidak mau kesenangan. Sila terganti cara berpikir niki, gawe kebaikan, sehingga dalam kebaikan niki pun jadikan kebahagiaan. Itu kesenangan amal-amal soleh. Malah amal buruk atau itu kesenangan. Ada yang terbaik mau bahagia saat zikir, saat sembahyang bahagia, saat berinfak bahagia, saat melakukan kebaikan lebih turun bentuk, ada tetap merasa bahagia, merasa senang, merasa cinta. Fa inna ta'akkada zalikal mailu wa qawiyun summiya ishqan. Ketika ada seorang yang rasa cintanya ini sangat kuat, maka itulah yang disebut dengan ishqan, rindu. Makin cinta, perasaan untuk kita ingin dapatkan cinta. Nah, tetapi perasaan ini sangat kuat, maka inilah yang disebut dengan rindu. Dan sifat cinta ataupun rindu ini tentu harus tertujuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lamun wahara dengan mengalami sifat rasa rindu ini, fayujawizu ila ayyakuna raqiqan li mahbubihi wa yunfiqu ma yamliku li ajlih. Maka pasti orang yang super rasa rindunya niki, dia akan rela menjadi budak terhadap orang yang dicintainya, dan dia akan siap menafkahkan, mengeluarkan, memberikan hartanya untuk apa? Untuk sang kekasih. Coba bisilah ketika kita saat cinta jok calon senina telah datang di berlaku keberian pakaian doang, wah rela saja belian midang tiap saat padahal kepeng nade lalu apa yang tak minjem pokok senang, pokok nak jadi budak besilah lalu muntah mereri ungkah jilain terus biasa pas tertunda ikut perayaan, mohon maaf tunda lah bersuaka api kan lalu muntah mereri lah malah saling mentutah terus nanti tidak gambaran bahwa Bapak Ibu rahimakumullah sampai karena bajang niki merayu niki luar biasa, lautan ku seberangi, gunung ku daki, air lekak doang. Ini perlu percaya niki naik. Lemu benar-benar serius seorang cinta dasar Allah SWT. Sila dia perlu lalu juga atas gunung di sepi apa boro enak tu tinggal lalu juga balik. Bu lama, lalu pas lu ngelamar. Lamun dia narak modal sepi dulu kadang tolak di sini dengan toa. Iya, istilah di Lombok ni istilah maling, maling sak ganggu jaga niki. Harap batu tiang dengan juzul koma, dengan Afrika, tiang ceritaan tradisi Lombok niki. Wah, dia jangan saya pulang. Dia milik negara pun, lamun milik mereri
tinggal lalu jauh pekan harap pekan kita jodoh, malah transaksi bak pekan rebuh dengan beli kedip dia beli mina berapa macam proses terus jauh balik agak gampang. Jadi dia narak istilah dengan sandik lebu. Sila kayu ni jadi pihak pekan jodoh sila baik ni. Jadi insyaallah sila pun berdua. Nah, kaitan dengan cinta ini kita atur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sembarang cinta sedikit kepada makhluk, melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo tertunas doa sabar niki ada yang terbaik cinta kita kepada Allah jauh lebih besar daripada cinta kita kepada makhluknya. Ada yang terbaik cinta kepada orang yang mencintai Allah. Ada yang terbaik cinta kepada pegawaian yang mana pegawaian ini mendekatkan kita kepada Allah SWT. Ala taraf tidakkah engkau lihat kita kisah ila Zulaiha kepada Zulaiha balagha biha min mahabbati Yusuf alaihissalam. Jadi Siti Zulaikha ini luar biasa dan melampaui batas dalam kecintaannya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Berun bukti cinta Zulaikha kepada Yusuf, dia rela Nabi anzahaba maluha wa jamaluha, rela dia hilangkan atau hilang hartanya dan kecantikannya demi seorang laki-laki bernama Nabi Yusuf alaihissalam. Wa kana laha minal jawahir wal qalai, dan Siti Zulaikha ini merupakan wanita yang kaya luar biasa, miliki permata, intan, kalung, sampai kalung niki wa qala sab'ina jamalan, sampai bisa dimuat oleh 70 unta, harta benda kalung doang Siti Zulaikha. Wa qad anfaqatha kullaha fi mahabbati Yusuf. Nah, lantaran sebab cinta kepada Nabi Yusuf, dia rela sedekahkan, impakkan selepuan harta benda niki demi seorang laki bernama Yusuf alaihissalam. Wa kullu man qala ra'aitu Yusuf al-yawm aqtathu qiladatan tubni hatta lam yaqala syai'un. Sampai saking gila seorang Zulaikha kepada Yusuf, ketika ada orang datang mengatakan, wahai Zulaikha, tadi saya melihat Nabi Yusuf. Gara-gara narak sopok dengan bercerita wah ketelit Nabi Yusuf. Lah luar biasa si sanang Zulaikha sampai dia memberikan orang yang bercerita tadi harta bendanya sampai tidak ada yang tersisa. Maka miskin Siti Zulaikha ini. Wa kana tusamma kullu shay'in bismi Yusuf wa qad nasiyat kulla syai'in siwahu min furatil rizqi. Dan setiap orang, setiap benda yang dilaluinya selepuk naranan Yusuf. Misal Mahmud liwat Yusuf, Heri liwat Yusuf, apa pun Yusuf tuan. Nah, datang Yusuf jaga tehnya, warna besar Yusuf. Nah, sampai Siti Zulaikha ini lupa setiap sesuatu selain daripada Yusuf alaihissalam, karena terlalu berat tingkat kerinduannya. Wa iza rafa'at ra'saha ila sama ra'suha, dan apabila kepalanya dia mengangkat kepalanya, rafa'at ra'saha ila sama, dan apabila Siti Zulaikha mengangkat akan kepalanya menuju langit, ke langit, ra'at isma Yusuf maktuban alal kawakib, maka dia Siti Zulaikha melihat nama Yusuf tertulis di bintang-bintang yang ada di langit. Inilah berbentuk cinta plus ditambah dengan sifat rasa rindu yang luar biasa. Waruya, dan diriwayatkan annaha, bahwasanya Zulaikha lama amanat wa tazawwajat bihi alaihissalam. Nah, ketika Siti Zulaikha niki Allah berikan petunjuk beriman Siti Zulaikha, dan Allah perintahkan Nabi Yusuf untuk menikahi Siti Zulaikha mereri. Nah, apa yang terjadi? Infaradat anhu wa takhallat lil ibadah.
maka sifat karakter Zulaikha ini berbalik 180 derajat. Yang awalnya dia luar biasa cinta dan rindu kepada Yusuf, tetapi ketika Zulaikha sudah diberikan iman oleh Allah, maka setelah melarikan Yusuf infarada, maka menyendiri Siti Zulaikha dan menyepikan diri khusus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qata'at ilallahi ta'ala, maka dia fokus hanya kepada Allah. Engkah ingat Nabi Yusuf pindah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, giliran Yusuf mati izin sak mereri usah lah searah dengan mereri pengantenan dan murid-murid. Fakana yad'uha ila firashihi naharan, maka adalah Nabi Yusuf ketika ingin mengajak Siti Zulaikha istrinya ila firashihi, menuju firas, ranjang air, ranjang. Naharan, pada waktu siang, fatadafa'u ilal lail, maka Siti Zulaikha menolaknya bareh baik ke malam. Ini bahasa selebut siang atau TBG, bareh baik ke malam. Fa iza da'aha lailan, ketika datang waktu malam, maka Nabi Yusuf pun mengajak sesuai dengan janjinya tadi. Nabi kata Zulaikha, sawwafat bihi ilan nahar, maka Siti Zulaikha menundanya sampai siang. Lah lemak baik lah, beri lelah keberang. Malam lemak datang malam, yo pira. Wa qalat, dan dia berkata Siti Zulaikha, ya Yusuf, innama kuntu uhibbuka qabla an a'rifahu, hanya saja dulu memang aku mencintaimu sebelum aku mengenal Allah. Jadi layak sedek mang beriman luar biasa cinta kepada, karena saya belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fa amma idza araftuhu, maka apabila ketika aku sudah mengenalnya, fa ma aqad mahabbatuhu mahabbatan li siwahu, dan tidak tersisa cintaku untuk selainnya, dinara wa cinta selain Allah. Inilah luar biasa cinta dan rindu hanya kepada Allah Subhanahu wa ma uridu bihi badalan, dan aku tidak menginginkan pengganti selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak bercinta kepada Allah. Hatta qala laha innallaha jalla dzakarahu, sehingga Nabi Yusuf berkata kepada Siti Zulaikha, wahai Zulaikha, sesungguhnya Allah memberikan kabar. Nah, ia bahasa Nabi Yusuf alaihissalam. Amaroni bizalika wa akhbaroni annahu mukhrijun minka waladain wa ja'alahuma nabiyaini. Jadi Nabi Yusuf kesampai kau nanti menjadi ibu dari dua anak kita yang semuanya itu akan menjadi nabi, diangkat oleh Allah Subhanahu. Faqala, maka berkata Siti Zulaikha, amma idza kana Allah taala amaraka bizalik wa ja'alani tariqan ilahi fa ta'atan li amrillahi taala fa innaha sakana ilahi. Alamun manojat kau ini terus kihamun Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada, dan ini sebagai bentuk jalan ketaatan dalam perintah Allah, maka itu akan membuat saya tenang. Oh sila kemon yuk terus. Inilah gambaran cinta atas dasar Allah Subhanahu wa taala. Nah, makin kebanyakan yang perlu saya miliki, tinggal bertanya diri, apakah cintanya kepada Allah loyan atau cinta kepada makhluk loyan? Wallahu a'lam. Tetapi tentu kebanyakan kita lebih cinta kepada makhluk daripada Allah. Bukti ageloy meluahkan maksiat dari berarti loyan cinta kepada dunia, cinta kepada makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal secara akal yang perlu kami makin cinta dari Nabi, misal dari barang, suatu barang, cinta dari suatu barang, pakaian misal, luar biasa kita cintai pakaian. Nah, ketika pakaian ini hilang atau rusak, maka tentu cinta kita kepada pakaian itu pun akan hilang. Makin cinta kepada harta,
Ketika harta niki lenyap, maka tentu telah kecintaan. Maka tentu cinta yang sesungguhnya ketika kita mencintai zat yang tidak akan pernah bisa hilang, tidak akan pernah bisa musnah, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebutan oleh dalam kitab Mukasyafah niki ya, Imam Al-Ghazali, ruwiya anna sidqal mahabbati fi salasi khisalin. Diriwayatkan bahwa bentuk ataupun benar tidaknya kecintaan kita kepada Allah atau kepada sesama fi salasi khisalin, bisa kita lihat dari tiga kondisi, tiga keadaan. Yang pertama, ayyahtaro kalama habibihi alal kalami ghairi, bahwa memilih ucapan ataupun perkataan kekasihnya daripada perkataan selainnya. Niki benar-benar tulus cinta kepada Allah SWT. Niki bukti lamun benar-benar cinta kepada Allah, maka tentu pasti terlebih pilih bahasa atau ucapan dari yang kita cinta. Tidak mengenai Allah. Contoh kecil biasa, seandainya Arab perkataan orang kita cintai mening, kance dengan seandainya terganggu mening, pasti turutin, ikuti adalah ucapan yang kita cintai. Nah sekarang Allah menyampaikan, menyeru yang perlu sahabat untuk beramal soleh, beriman, beramal soleh, ada tamu surga. Nah sedangkan setan berkata lain, lebih ikuti pegawaian setan. Tidak kita memilih ucapan ataupun kalam Allah SWT. Berarti cinta di mulut saja, berarti ayo untuk perbaiki. Dengan sebab kumpul niki ada yang terbaik berusaha tanaman rasa cinta dengan ciri pertama diikuti nebiul ucapan orang yang kita cinta daripada selainnya. Kita cinta kepada Allah, maka tentu caranya kita ikuti, kita manut terhadap ucapan ataupun kalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Saking sayangnya Allah pada kita, Bapak Ibu-ibu, dalam Al-Qur'an bentan ada mau surga tentu dengan iman dan amal soleh. Iman denara amal doa dan tak bau tak masuk surga. Iman doa amal nanti bisa ada kesempatan lalu tentu terproses dulu di yaumil hisab. Ia pun perlu iman. Iman ini harus wajib, syarat utama. Ibarat dalam memilih tamu jauh dalam kampus, ada persyaratan wajib. Makin milih tamu jauh surga, ada persyaratan wajib, yakni iman. Nah dengan sak kafir, berbeda dengan sak kafir, gawe amal, disebut amal soleh, sekedar amal khair, amal yang baik. Nah dengan sebab amal baiknya di dunia dengan kafir, ada dengan kafir bersedekah, ada dengan kafir berbagi, memberikan manfaat ke orang lain, diberikan dia pahala ganjaran cukup di dunia saja. Tetapi ketika nyampe ke negeri akhirat disifati dengan haba mansura, nepirun kebaikan ini ibarat debu yang berterbangan, when dinarak kena, ikut lantaran dinarak iman. Sehingga ada dengan protes, angkat berarti nenek dan adil. Bukan dan adil, saking adil Allah Subhanahu wa. Sehingga diibaratkan ada suku dengan berketua. Ada suku murid berketua, kebetulan niki dengan kafir. Pun berketua kepada suku syekh, ya tuan syekh, lah bagus dengan salam niki, dengan beriman, lagu ndik gawe amal baik, ada kesempatan susu. Nah sedangkan arak dengan dia beriman, padahal luar biasa si baik, tutur kata baik, membantu sesama, lagu kanda neraka. Ia buta jelasan di sisi. Lamun baca dalil dia jadi nyeru, bacaan ayat Quran dari surat Fatihah sampai An-Nas, dia jadi nyeru. Ia pun perlu terjawab visi akal masih. Bisa contoh mati, arak suku sekolah menerima siswa ada 20 dengan. Nah persyaratan ini harus dilengkapi mulai laman KK, KTP segala macam.
lamun terlengkapi tidak resmi sebagai siswa sekolah. Nah 20 dengan resmi berdaftar. Nah ada sedikit dengan dek pilih berdaftar. Cukup kah milu berajar doang tamu kelas. Lalu dek berdaftaran diri. Sehingga aneh dek pilih berdaftar. Nah akhir tamu jawab dalam kelas. Nah 20 siswa sak resmi niki kondisi siswa niki arah sak peju, arah sak rajin, arah sak urut, arah sak lalu tetap terdaftar sebagai siswa sekolah niki. Sehingga dia pasti mendapatkan hak. Apa hak niki? Ya bisa ujian, bisa mendapatkan ijazah, bisa mendapatkan lebih pun fasilitas para sekolah. Nah sakit tenang saat berdaftar niki, milun nama kelas, milun beraja. Lalu ketika ujian nasional di nararan ini milu ujian. Nah boleh dia mau ijazah. Nah ijazah nikilah gambaran surga. Untuk bisa dapat surga harus syarat pertama harus iman. Inilah gambar. Percis para anak suku dengan kafir zindik bertanya kepada Imam Abu Hanifah tentang Allah. Wahai Abu Hanifah, saya nenek Allah, kata Abu Hanifah. Nah, apakah kau pernah melihat Tuhan? Tidak pernah, kata Abu Hanifah. Pernahkah kau menyentuh Tuhan? Tidak pernah. Pernahkah kau memeluk Tuhan? Tidak pernah, jawab Abu Hanifah. Nah, lalu kafir zindik niki berkata, kalau kau tidak pernah melihat Tuhanmu, tidak pernah menyentuh, tidak pernah bertemu dengan Tuhanmu, lalu kenapa kau menyibukkan diri menyembah Tuhan yang tidak jelas, yang tidak ada? Jadi menganggap Tuhan tidak ada dengan sebab tidak bisa dia lihat, tidak bisa dia sentuh. Nah, tapi apa jawaban Abu Hanifah? Beliau ini termasuk seorang fuqaha yang menggunakan dalil akal. Beliau berkata, balik bertanya, wahai kafir zindik. Nah, sekarang saya balik tanya, apakah kau pernah melihat akalmu? Wah, dari akal. Tapi kena akal, ini masih dia notak, dia menotak sebelum dia notak. Jadi akal, Allah berikan nikmat akal untuk merenung, berpikir, melihat, bisa kena, bisa sok, bisa salah. Nah, sehingga kafir zindik niki berkata, tidak pernah saya lihat akal saya. Pernahkah kau sentuh akal? Tidak pernah. Pernahkah kau peluk akal? Tidak pernah. Nah, sehingga Abu Hanifah balik bertanya, kalau kau tidak pernah melihat akalmu, tidak pernah menyentuh akalmu, apakah kamu ini berakal atau tidak? Apakah akal itu ada atau tidak? Aku ingin jawab, pas ketuan si Deni berakal atau tidak? Aku ingin jawab, berakal. Militer kena dia, militer jogan. Sehingga dia berkata, oh saya berakal. Nah, mana kita ketua? Nah berarti akalmu ada atau tidak? Nabi jawab, ada. Hai berarti pada. Allah tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita sentuh. Tentu buktinya ada, tetap ada. Beda lemun terbaca ayat Quran tetap menjadi nyelum dengan kafir. Ia belum perlu dalil akal. Saya ingat sifat 20 niki pun berdasarkan dalil akal. Wujud. Makin tidak mungkin Tuhan sak sembah temun dia sifat wujud. Nah, adanya Allah niki Nabi dalil. Ya adanya alam semesta. Alam semesta secara akal. Makin arah kita, para kupi. Kupi niki dia mungkin selung-selung arah ini juga. Pasti arah dengan piak. Dengan sak piak doang, Dirman masih bau sampai jauh tadi. Kalau tua Odin jauh-jauh ke bau jalan. Pasti arah dengan dia. Arti arah dengan pipi. Nah, makin alam sak luas, luar biasa. Yang seperti yang kita lihat makin ini, ia arah. Tentu pertanyaannya sepiak. Secara akal menolak bahwa alam ini selung-selung. Saat ini arah dengan berkata kupi ini selung-selung arah elit. Ini kan berarti pendapat tidak jelas. Maka kita katakan pasti ada yang membawa, ada yang mencipta. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makin Allah luih agama-agama ini. Oh, ini sakena. Ada yang terdebat ini juga. Parah masih ini kita dengan si agama lain. Kalau ini kan orang-orang kita saja. Jadi
Lamun arak Tuhan senggita apa beda bara manusia. Lamun arak Tuhan berdua bulu, berdua otak, berdua hidung sampai seterus apa beda bara manusia. Nah, lantaran Tuhan kita yakni Allah len kanggo disifati dengan bentuk jisim baru-baru ini, berdua hidung, berdua segala macam. Ayat pun perdebatan dalam Quran ada ayat yadullah fawqa aydihim, yadullah tangan Allah. Ada sebagian aliran mengatakan yadullah tangan Allah itu tetakwil. Pokok nak kena tangan Allah. Masalah keketuan berbeda tangan, itu keketuan pokok tangan Allah. Nah, ada sebuah aliran pun ditekanku nisbatan tangan ini kepada Allah jisim. Maka yadullah ini ditakwilkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu. Sampai makin Ar-Rahman 'alal arsy istawa, bahwa yang maha kuasa niki yakni Allah berontek-ontek bermanggon bertempat di atas niki pun pendapat lain. Imam Asy'ari sampai tercaci maki yang pergosami kan akidah niki mengikuti paham Imam Asy'ari si pada dulu. Nah, Arab paham yang menyalahi daripada mazhab Imam Asy'ari. Tetapi tentu yang pergosami tetap ikuti pendapat beliau. Saya nak nikilah dari guru-guru kita. Kita dapat dari guru-guru kita. Jadi saat pertama, Bapak Ibu rahimakumullah, kembali jauh sabar niki. Bukti yang pergosami niki benar. Rasa cinta kita saat pertama cirinya kita memilih ucapan kekasih daripada ucapan selain. Terus yang kedua, wa yakhtaru majalisati habibi, majalisati habibi ala majalisati ghairi, yakni memilih tempat yang disenangi oleh kekasihnya daripada tempat selain. Misal Allah makin cinta kepada Allah, maka tentu majelis yang disenangi oleh Allah yang kita cintai tentu harus kita cintai, harus terpilih. Makin cinta kepada Allah, lalu majelis di mana di situ Allah, ya lagi. Berarti bukan itu namanya tanda cinta, benarnya adanya cinta. Dan yang ketiga, wa yahtara ridha habibihi ala ridha ghairi, dan memilih keredaan kekasihnya atas keredaan selainnya. Inilah ciri daripada Nabi benar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, tentu ini kesempatan makin ini mudah-mudahan dengan kumpulnya kita sebagai sebab kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu cinta kepada harta, cinta kepada mebendah dunia segala macam itu berusaha telangan lalu hati itu berusaha Allah kalau misal cinta dunia sama sekali tenar andi dia makor tapi silapnya seandainya pun cinta kepada harta wajar, tetapi tentu atas dasar sebagai wasilah untuk bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah pertanyaan dijawab oleh seorang ulama bernama Abdul Aziz bin Muhammad dalam kitabnya Arba'una Hadisan fit Tarbiyati wal Minhaj. Ada sebuah dengan begituan, hal hubbud dunia makruhan mutlak, apakah cinta jok dunia niki wah secara mutlak ditangguhan. Sehingga beliau berkata anna mahabbatad dunia, bahwasanya cinta kepada dunia laisat mazmumatan, tidaklah mazmumah, tidaklah tercela, illa idza tarattaba 'alaiha diya'u amril akhirah, kecuali apabila mengakibatkan cinta dunianya itu menyia-nyiakan perkara akhirat. Harta dan elek dunia, makin ketika kita mencari harta, tapi mencari harta ini sekadar kebutuhan di dunia untuk bisa mendapatkan wasilah selamat dari akhirat, untuk bisa bersedekah, untuk bisa beribadah, untuk bisa tenang menjalankan ketaatan dengan harta ini, maka sila
Tetapi ketika kita mencari harta, luar biasa cinta terjauh harta, sampai terlupakan akhirat, sikut sana, sikut sini, segala macam, disuruh berinfak menit-menit. Inilah yang disebut cinta dunia yang terlarang. Ini seperti gambaran yang dalam Quran, seperti kisah saya niki, yakni Korun niki Arab keluarga dekat dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, Korun minta kepada Nabi Musa, wahai Musa, doakan saya, mintakan kepada Tuhanmu supaya saya menjadi orang yang sukses, kaya raya. Sehingga Nabi Musa mendoakannya, dan betul dia kaya lewat usahanya. Setelah dia kaya, Nabi Musa merintahkan Korun ini untuk bersedekah, berinfak, berzakat. Lagu meri dengan alasan Nabi lah jika Nabi berusaha sampai sugih, saking sugih Korun ini kunci berangkas harta doa terjauh isi 10 dengan kuat dia zaman ini. Sekedar kunci, apalagi isi inilah gambaran. Tetapi karena hartanya ini atas dasar cinta kepada dunia, tidak cinta kepada Allah, gampang bagi Allah untuk Nabi untuk menghanyutkan, menenggelamkan hartanya. Sehingga ada rumus yang perlu kita pahami, Bapak Ibu rahimakumullah. Ketika kita cinta kepada makhluk, untuk ajar makhluk ini lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa jadi kita akan mendapatkan apa yang kita cinta, tapi tidak berkah, sulit kita dapatkan. Tetapi kalau kita cinta kepada ilmu, ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan jodoh, Nabi pun, tapi atas dasar cinta kepada Allah, niat kepada Allah, maka insya Allah Allah akan dekatkan dan Allah akan pilihkan berun ilmu besak tunas niki, yakni juga sak terbaik Allah akan kabulkan. Saking sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dalam Al-Quran ada 4 metode cara yang Allah berikan kepada kita. Ada syarat, ada sampai tulak lema ijul kiamat menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok pertama ada sebut dalam surah As-Saff ayat 10, Allah tawarkan kita. Cara yang pertama ada terbaik menuju surganya Allah, Allah tawarkan kita. Allah istilah menawarkan kepada kita perniagaan yang menguntungkan. Sehingga manusia ini dalam hal perniagaan paling demen dengan berusaha lewat usaha dagang perniagaan. Sehingga Allah menawarkan kita untuk mengikuti perniagaan. Jadi dalam Al-Quran itu disebutkan dalam ayat surah As-Saff ayat 10, ya ayyuhalladzina amanu, hai dengan beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah aku tunjukkan perniagaan yang sangat menguntungkan, kau akan terbebas dari azab yang sangat pedih. Nabi ini bentuk perniagaan, tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Engkau beriman, ini bentuk perniagaan yang Allah tawarkan. Sila pada beriman. Engkau berjihad di jalan Allah dan Rasul, bisa lewat harta, bisa lewat tenaga, bisa lewat pikiran. Nabi pun pokok untuk kepentingan agama, untuk kepentingan Allah dan Rasulnya. Dzalikum khairul lakum, itu adalah perbuatan yang terbaik. Nah, Nabi putus saat ikuti perniagaan Allah ini. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di dalamnya itu ada sungai-sungai yang mengalir airnya, yang indah dilihat. Inilah perniagaan yang Allah tawarkan. Tapi sifat manusia ini ketika ditawarkan untuk beriman, berjihad, luwih dengan sadik diri. Lalu mentawari keuntungan sifatnya nyata lah kejelah. Coba silat sebulan modal 1 juta, lemak dalam sebulan dia suruh 2 juta atau 10 juta lah langsung terjingkat gaya 1 juta. Nah, Allah tawarkan aneh pada beriman, aneh pada berinfak, bersedekah, baju-baju beramal soleh, ikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, lemak kerja ampuni dosa, buka pintu surga. Selalu dulu ya Allah. Nah,
kedua cara sak pertama ni kita bau, sehingga Allah melakukan cara yang kedua saking sayangnya kepada kita. Cara sak kedua ni kita sebut dalam surah Al-Baqarah 245. Allah meminjam lagi kesinggat. Allah meminjam kepada kita, mai kesinggat harta, mai kesinggat tenaga, untuk Nabi kedua ibadah bekerja ganti dengan lipatan ganda. Man zalladzi yuqridullaha qardan hasanan fa yudha'ifa lahu ad'afan katsira. Saya pinjaman harta kepada Allah SWT, maka Allah akan mengganti dengan barang, dengan sesuatu yang berlipat-lipat ganda pahala. Ibarat makin tersingkat kepeng sejuta buat tulakan semiliar lah deman lalu. Anda singgah motor buat terganti si mobil ada deman lalu. Nah Allah jangan singgah tenaga mana kedu sembahyang mana-mana firman aneh kedu zikir mana-mana firman ndik nepul 24 jam asemanda. Seandainya tersuruh ibadah 24 jam lah dulu. Sak nyalah doang. Kesekan apa lagi lo ya. Giliran waktu istirahat sebenarnya. Sehingga Allah SWT tawarkan sak pertama dia mampu, sak kedua Allah pinjam cara masih dia mampu. Lah, pagah ganti umat-umat hamba-hamba. Ayat pun cara sak kedua. Tersebut dalam surah At-Taubah ayat 111. Tersebut di dalam ayat ini bahwa Allah tidak beli, tidak singgah, tidak pinjam, tidak beli. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah akan membayar, membeli harta benda, tenaga, diri mereka. Nabi sejak terbayar di sini Allah bi anna lahumul jannah, surga. Kau cuba berzikir, kau cuba beramal, maka Allah akan bayar nanti dengan surga. Lah masih di teman mil. Coba sila. Lemon Arab datang berdua yang motor datang tertawari mah kebayar kebeli motor lagi 100 juta padahal lagi 2 juta lah deman lalu kan. Tetapi inilah sifat manusia, sehingga saking sayangnya Allah cara yang terakhir ini cara andalan Nabi ini perintah terpaksa, kemudian terpaksa jadi ini ibarat anak misalnya suruh ngaji, dia man milih, gama anak lewat kebelian jaji, ngone-ngone, dia teman bebeleng ngaji, boleh kebelian jaji, macam menin tawari, lalu pagah-pagah, tepes kan, nah ini baru masih, tentu tepesan, saya nyebu, saya tahu dia sampai sakitan, ini arti terpaksa, perlu terpaksa, dan ini cara Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil contoh dalam ayat Al-Quran ke surah Al-Munafiqun ayat 10. Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan wa anfiqu, wa anfiqu niki bil amr, bernafkahkanlah kalian sogulan harta benda. Ini perintah. Saya ingat ketawari nikmat men. Terus yang kedua jangan tersinggah cara nikmat men. Yang kedua jangan terbayar nikmat men. Abu terakhir keempat terpaksa. Wa anfiqu, berinfakkanlah. Anda tidak pelit, tidak sebulan harta benda. Mimma razaqnakum, sebagian dari apa yang kami rezekikan. Jadi saat pelita manusia ada milih sebulan itu adalah rezeki dari. Gampang bagiku untuk ambil. Ya buku suruh infakkanlah sebagian dari apa yang kami rezekikan kepadamu. Min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum mati itu datang menjemput. Lalu kebanyakan orang berkata, nenek gaji tak mencabut nyawa, kesempatan untuk bersedekah. Inilah keterangan di dalam ayat ini, si melet bersedekah. Dikebik karena sedekah bisa menghapus dosa-dosa. Dengan sedekah bisa melindungi kita dari fitnah kubur, azab kubur, dan fitnah api neraka. Sampai Rasulullah menyampaikan, walaupun sesaat sedikit cabut nyawa, ada kesempatan untuk bersedekah, mana-mana sebiji kurma, segelas air, maka bersedekahlah. Sampai disebut oleh Rasulullah hadis lain, telu perkara saat ini patok terus mengalir pahala ini, yakni salah satunya adalah sedekah jariyah. Dan alhamdulillah lewat momentum haul keliling niki lah berjamaah
berlomba-lomba nyumbang. Mudah-mudahan kita doakan semua yang terlibat. Jadi membantu niki tidak hanya berdoa, lewat pikiran, lewat ucapan, lewat dukungan, lewat harta benda, lewat tenaga selebab. Niki tersebut sebagai amal jariah, dan mudah-mudahan sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah, dan mudah-mudahan apa yang kita jalankan ini sebagai sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, Bapak Ibu rahimakumullah, niki sampun jam 11:30 sikit. Jadwal mulai zikir, jatah niki sejam. Jadi tiap malam kurang lebih 1000. 1000 berarti seandainya niki ngumpul jadwal sampai selesai 60 tanpa berarti 60.000 seandainya. Lamun ada gangguan-gangguan melidik seandainya berarti berkurang, wallahualam berbicara. Saya kondisi lalu tetap berdoa, tidak seteparan majelis zikir, majelis ilmu niki sebagai sarana menyebar wabah. Sebenarnya lamun tergaji ilmu tasawuf niki ya. Ulama niki kan ada dua unit, ada ulama zahir, ada ulama batin. Ulama zahir ketika menyangkut masalah wabah niki, ini dalil nih kanggo detik gawe misal berjamaah masjid dalam kondisi menit, wah tato bapak ada sini nih, dalil-dalil. Ada ulama batin, nabi kayak belum tahu terlalu sih sebenarnya ini. Kocet. Memang semakin beribadah, zikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, butenunas itu, apalagi dalam hadis Rasulullah, saya kumpul zikir, berdoa, maka insya Allah akan kabulkan firullah hajat. Apalagi barangkali wabah ini sebagai sarana menolak bala. Boleh beri kena menuju polisi. Ini jelas gambaran lagu. Tetap berhusnuzon, sehat. Sakit tidaknya kita tetap tergantung oleh diri. Semakin yakin, semakin husnuzon oleh diri, maka insya Allah dia datang sarang penyakit, dia datang sarang mudarat segala macam. Yakin kepada Allah SWT, yakin tetap tentu jaga kesehatan. Sebenarnya umat Islam ini dia perlu disuruh cuci tangan, berkumur, segala macam lain. Setiap sembahyang wajib berwudu. Dan mungkin diwudu. Kemudian wudhu desa sembahyang. Buli megel luar biasa wanita. Umben terbasuh muka, umben terbasuh hidung, umben terbasuh telinga, basuh muka, umben tempat jalan masuk wabah virus penyakit ini terbasuh doang di saat kita berwudhu ini. Maka sebenarnya untuk praktekkan sunnah Rasulullah, insya Allah aman langan penyakit ini, dan mudah-mudahan dia tetap istiqomah sebelum berangkat wudhu langan balik. Niatan ibadah zikir jok triki, insya Allah setiap langkah teniki Allah tinggian derajat, Allah ampuni dosa. Umbe ruang tempat kiri kanan, langkah langit selepas pada sampun yang baca kitab Sarobi niki, selepuan akan menjadi saksi one girang saat lampak tiap malam menuju masjid ke masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan terbaik keselamatan langan balak wabah penyakit dan selepuan. Terakhir sila tertunas suratul Fatihah kepada guru kita, khususnya guru kita almarhum Tuan Guru Muhammad Ridwanullah At-Tauhidi, sebab beliau sampai berdaya barak makin dikit. Saat kedua kepada Ummina Hajah Siti Fatimah Zahra, dan kepada Ina Ahmad Berbalut Selepuan. Saya ingat sekali setahun berbeda barang makin tinggi. Berniatan kepada keluarga dengan toat saat meninggal dunia, dengan harapan mudah-mudahan rohnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan kuburnya taman dari taman-taman surga, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada kita mudah-mudahan dengan sebab kumpul di majlis berkah niki, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mewafatkan kita meninggal husnul khotimah, yakni mengucap, menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan untuk bijajari mudah-mudahan menjadi keturunan yang soleh dan solehah,
taat kepada Allah, Rasulnya, bakti kepada kedua orang tuanya, agamanya, nusa dan bangsa, dan terakhir khusus kepada warga tiang sarai sedayu kubuk niki. Mudah-mudahan dengan sebab hul, dengan sebab zikir, dengan sebab silaturahim macam ini niki untuk kedua khusus di tempat ini ada yang baik keturunan rahmah, keturunan keberkahan, terjauh hilangan bala, penyakit, musibah, virus dan seterusnya dan umumnya kepada kita. Lana walahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.